Apakah benar SAS berdiri pada tahun 1912 atau 1918 sebagai organisasi untuk memperingati atau menyelenggarakan kematian? Nah, fakta atau data lain menunjukkan hal yang sedikit berbeda. Keterangan ini saya peroleh dari sebuah koran. Berikut saya tampilkan. Nah, keterangan ini saya temukan di koran Sumatera Bode yang terbit pada 11 Juni 1921. Nah, koran ini berkantor atau administrasinya berkantor di Pondok Padang. Nah, ini ya. Nah, jadi di salah satu kolom pada halaman ke-6 ada satu kolom memuat informasi Van Heert Endar, atau kira-kira artinya adalah di sana sini. Padang 11 Juni 1921. Nah, di sini ini ya, ini secara tegas disebutkan ya bahwa Rechtspersönlichkeit atau ini istilah hukum yang merujuk pada subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Artinya adalah badan hukum, kemudian keterangannya kalau kita terjemahkan adalah anggaran dasar perkumpulan Yong Sulit Air Sepakat di Padang telah disetujui. Artinya apa? Pada tanggal 11 Juni 1921, Yong Sulit Air Sepakat sudah sah berbadan hukum. Itu. Nah, data ini sekalipun sangat singkat, sangat sedikit sekali, sesungguhnya menegaskan beberapa hal. Yang pertama adalah jauh sebelum kemerdekaan, SAS telah disahkan sebagai organisasi yang berbadan hukum yang bernama Yong Sulit Air Sepakat. Nah, kita tahu pada tahun 1920-an kesadaran pemuda di Indonesia ini sangat kuat sekali ya, hingga banyak sekali terbentuk organisasi-organisasi kepemudaan seperti Yong Sumatera, Yong Islamic Bond, Yong Cirebon, Yong Batavia, dan lainnya. Nah, pada tahun itu pemuda sulit air yang ada di kota Padang tidak ketinggalan, dia bentuklah yang namanya Yong Sulit Air Sepakat. Nah, itu pertama ya. Jadi jauh sebelum kemerdekaan, Sulit Air Sepakat itu sudah berbadan hukum. Sekalipun ya, saya belum menemukan bentuk atau akte pendirian Yong Sulit Air Sepakat. Nah, untuk mencari tahu tentang hal ini tentu perlu riset yang lebih serius di Belanda sana. Namun yang kedua, poin yang bisa kita ambil bahwa bentuk badan hukumnya ini adalah organisasi kepemudaan itu sendiri. Ya, kalau sementara penjelasan Pak Hamdullah berdasarkan cerita dari Pak Jamaluddin Tambam bahwa SAS dulunya adalah organisasi untuk memperingati kematian, kemudian ini juga diperkuat dengan adanya prasasti 1912 di mana di situ dikuburkan Mahyudin Datuk Sultan Maharaja, yang artinya ya tanah itu adalah milik dari Mahyudin Datuk Sultan Maharaja. Nah, akan tetapi data ini justru menegaskan bahwa badan hukum dari Sulit Air Sepakat itu adalah kepemudaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan tokoh sentralnya adalah Mahyudin Datuk Sultan Maharaja, ini cukup beralasan. Kenapa demikian? Kita tahu Mahyudin Datuk Sultan Maharaja ini termasuk tokoh modernis di Minangkabau.
dia adalah seorang tokoh yang berpendidikan Belanda, menjadi sarjana hukum, akan tetapi dia memilih jalur jurnalistik, mendirikan Pelita Kecil, mendirikan Utusan Melayu, mendirikan Sunting Melayu bersama anaknya Zubaidah Ratna Juwita dan Rohana Kudus. Dan itu menjadi penggerak ya, mesin penggerak kesadaran generasi muda pada saat itu. Terlebih untuk kaum perempuan, secara khusus Mahyudin Datuk Sultan Maharaja dan putrinya Zubaidah Ratna Juwita mendirikan sekolah jahit. Guru-gurunya itu dijemput dari Sulit Air, karena saat itu Sulit Air sangat terkenal ya, kualitas tenunnya sangat bagus. Nah, ini ada data juga berkaitan dengan kualitas tenun Sulit Air yang saat itu dikenal luas oleh masyarakat, selain berasal dari Kota Padang, Silungkang, dan lainnya. Nah, jadi temuan ini menurut hemat saya, pertama, selain dari 2 poin tadi, sesungguhnya tidak juga ingin menegasikan cerita ataupun teori yang disampaikan oleh Pak Hamdullah Salim bahwa SAS sudah berdiri tahun 1912. Hanya saja saya pribadi berkesimpulan bahwa memang SAS itu berdiri tahun atau tanggal 11 Juni 1921 berdasarkan keterangan ini yang karena SAS sudah berbadan hukum dalam bentuk perkumpulan Jong Sulit Air Sepakat. Nah, bahwa ya istilahnya ini kan badan hukumnya pada saat itu sama seperti SAS setelah kemerdekaan sudah dirintis, dicetuskan pada tahun 1970, akan tetapi baru berbadan hukum pada tahun 2007. Nah, artinya badan hukum yang sebelum kemerdekaan itu ditetapkan pada 11 Juni 1921. Nah, rintisannya itu sudah ada sejak tahun 1912. Ya, besar kemungkinan seperti itu. Akan tetapi yang di tahun 1912 kita tidak menemukan tanggal ataupun bulannya. Nah, kesepakatan musyawarah besar ya, muker atau apa itu, karena tidak ada tanggal, kemudian dalam tulisan Pak Abdullah kita temukan itu hasil kesepakatan pengurus DPP SAS pada acara muker atau mubes SAS pada saat itu, ditetapkanlah tanggal 5 Juli 1912. Kenapa 5 Juli? Karena pada 5 Juli itulah SAS pertama kali dicetuskan di Ciloto. Nah, bagaimana kebenarnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita perlu melakukan riset yang lebih serius, dan semoga kita bisa menemukan anggaran dasar Jong Sulit Air Sepakat yang telah ditetapkan di Padang pada 11 Juni 1921 di kemudian hari. Ya, siapa tahu teman-teman ataupun Bapak Ibu ada yang secara tidak sengaja menemukan data histori ini, tentu akan memperkaya khazanah kita berkaitan pengetahuan kita tentang organisasi yang sangat kita banggakan ini. Barangkali demikian dari saya. Apapun kesimpulannya saya serahkan kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.